selamat pagi. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita pujikan satu lagu pujian, Kasih Sukacita. Yuk bernyanyi bersama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Anak-anak, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati, kita siapkan hati dan pikiran kita pujikan pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita pujikan satu kali lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari anak-anak, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Engkau telah berikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Ketika kami mulai tidur dan ketika kami membuka mata, Engkau memberikan kami kesehatan ya Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati pribadi kami supaya kami benar-benar bisa berkonsentrasi memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, untuk renungan pagi ini kita buka surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Judulnya, Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, untuk sebagai catatannya yang Pak I garis bawahi adalah orang benar akan hidup oleh iman. Nah, tadi dikatakan juga karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi, kita anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti Injil adalah kekuatan dan penyelamat. Ya, Injil itu didapat dari mana toh? Alkitab ya. Ya, jika kita jarang membaca firman Tuhan atau jarang berdoa, nah, dari mana kekuatan kita? Kalian merasa mungkin akan baik-baik saja. Saya baik-baik saja, Pak. Saya juga sehat. Tetapi secara iman, terkadang kita kurang. Ketika ada godaan, kita pasti akan sangat mudah tergoda. Karena apa? Kita nggak punya kekuatan di iman. Nah, dari mana? Injil. Nah, Injil dari mana? Dari Alkitab. Alkitab. Kenapa kok orang-orang zaman dulu yang dipilih Tuhan, yang ada di Alkitab ini itu mereka orang-orang hebat, orang-orang biasa yang menjadi luar biasa. Kenapa? Karena mereka hidup dimulai dari Injil. Mereka tidak hanya sekedar kekuatan mereka, tapi firman Tuhan yang masuk ke dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, kalian anak-anak yang dipilih Tuhan, anak-anak Widya Wacana ini pasti dipilih Tuhan. Dan Pak I percaya ketika kalian mempunyai Injil, mempunyai iman yang kuat dengan Injil di dalamnya, kalian menjadi orang-orang yang luar biasa. Pak I percaya, kamu gak bisa bilang, wah saya
dari keluarga miskin Pak Y. Saya nggak punya ini Pak Y. Saya belajar tuh harus berkali-kali Pak Y. Oh, jangan takut. Ketika kamu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kamu penuh dengan hikmat. Tuhan pasti menolong kamu. Tuhan pasti membukakan jalanmu. Ketika yang kuasa Tuhan membuka jalanmu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tidak ada di dunia ini yang bisa menutup ketika Tuhan sudah buka. Mulai dari mana Tuhan buka? Dari Injil. Dari kita merenungkan firman Tuhan. Kenapa kok merenungkan firman Tuhan itu penting? Karena janji Tuhan ya ada di sini. Ketika Tuhan berjanji bahwa anak-anak Tuhan pasti diberkati, bahwa anak-anak Tuhan pasti dilindungi. Dan ketika kamu masih ingat janji-janji itu, ketika ada cobaan berat, kamu mungkin nggak bisa makan, wah lapar atau bayar SPP sekolah, ya kan mau PTS, orang tua nggak punya uang. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan. Ini pengalaman pribadi ya. Anak Pak Y itu minta coklat. Ini benar terjadi. Minta coklat kepada tantenya. Tante karena dia masih umur 3 tahun, dia belum begitu. Tante ingin coklat. Ya berdoa dulu dong. Habis itu, anaknya Pak Y itu masuk kamar. Dia berdoa. Yesus, Tuhan karena dia belum begitu jelas, Tuhan, adik ingin okat dari tante. Amin. Cukup sederhana seperti itu. Dan yang terjadi, beberapa menit kemudian, tantenya dapat investasi berapa ratus juta seperti itu, masuk, dan dia bisa close, dan dia bisa dapat bantuan fin. Dari situ langsung tantenya bilang, adik mau coklat seberapa banyak? Nah, maksudnya apa? Anak kecil sudah diberi janji, dan ketika anak kecil ini tahu janji Tuhan, apalagi kamu yang sudah besar, tahu janji-janji Tuhan yang sudah dijanjikan di Alkitab, nah, kamu tinggal minta kepada Tuhan. Jangan takut. Nanti berkatnya seperti apa ya? Berkatnya lewat apa ya? Dan sebagainya ya. Nggak usah takut. Itu cara Tuhan. Nggak usah takut. Nggak usah berpikir nanti Tuhan akan memberi kamu berkat seperti apa, lewat apa, dan sebagainya. Karena Tuhan pasti memberi. Nah, biarlah Tuhan yang mengatur lewat apa Tuhan akan membuktikan janji-janjinya. Yang penting kamu membaca Injil dan percaya dengan Injil itu. Pasti kamu menjadi orang yang luar biasa. Ingat ya, harus melakukannya, harus kuat dalam semua janji-janjinya. Jangan goyah tentang apapun, godaan setan, godaan apapun, menjadi nakal, menjadi tidak taat, dan sebagainya. Jangan. Nah, jadilah anak yang baik, anak yang taat, Tuhan juga akan selalu menyertaimu. Oke? Ingat ya janji Tuhan, dan pegang teguh janji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha besar. Engkau telah mengingatkan kami ya Tuhan, akan janji-janjimu yang luar biasa dalam hidup kami. Janji yang sudah Engkau sertakan dalam Alkitab. Kami berjanji Tuhan, kami akan membaca terus Alkitab ini, akan merenungkan siang dan malam, dan akan terus berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika Engkau membukakan jalan, tidak ada di dunia ini yang bisa menutupnya. Berkati semua anak-anak-Mu yang ada di sini ya Tuhan, yang sedang melihat renungan ini ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarganya ya Tuhan, berkati orang tuanya, berkati walinya Tuhan, semuanya ya Tuhan. Karena kami percaya semuanya itu ada di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu. Berkati kegiatan kami satu hari ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pak Y, marilah kita menutup renungan pada pagi hari ini dengan memujikan satu lagu pujian lagi, Kasih Sukacita. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyi bersama. Kasih sukacita, damai
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Satu kali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Halo anak-anak yang ada di rumah. Kalian pasti heran ya sama satu benda baru yang ada di meja ini. Jadi kemarin SD kita, SD Kristen Widya Wacana Pasar Legi Surakarta, telah memenangkan lomba ASUS Pilot Project, ASUS Pilot Program BR 1100. Dan ini berkat dukungan dari anak-anak di rumah, Bapak Ibu orang tua yang telah like, mensubscribe channel YouTube kami. Oleh karena itu, dukung terus channel YouTube WW6 TV, channel YouTube resmi dari SD Kristen Widya Wacana Pasar Legi dengan cara like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe di WW6 TV. Terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.